Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini datang dari sektor pertambangan batu bara, ada PTBA. Di mana pemirsa perusahaan pertambangan batu bara milik negara PT Bukit Asam Tbk atau BTBA bakal membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 3,65 triliun rupiah. Di mana jumlah tersebut merupakan 90% dari total laba bersih perusahaan di sepanjang 2019 lalu. Perusahaan pertambangan batubara milik negara PT Bukit Asam Tbk bakal membagikan dividen dengan total 90% dari total laba bersih perusahaan sepanjang 2019 lalu. Sedangkan 10% atau 405,68 miliar dari laba bersih tersebut akan dicatatkan sebagai saldo laba. Adapun pada tahun lalu perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 4,06 triliun atau terkoreksi hingga 19,12% dari tahun sebelumnya 5,02 triliun rupiah. Laba bersih yang turun terjadi di tengah pendapatan perusahaan yang justru naik tipis 2,9% menjadi 21,79 triliun dari tahun 2018 sebesar 21,17 triliun rupiah. Adapun beban pokok penjualan juga naik menjadi 14,18 triliun dari 12,62 triliun rupiah. Beban keuangan juga naik menjadi 128 miliar rupiah dari sebelumnya 104 miliar rupiah. Dan bagian atas keuntungan neto entitas dan Ventura bersama yang justru turun menjadi 179,46 miliar dari sebelumnya 352,35 miliar rupiah. Perseroan juga mencatatkan kerugian pos-pos yang tidak akan reklasifikasi ke laba rugi, yakni pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja 62,11 miliar dari untung 778 miliar rupiah, dan adanya selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak yang rugi 76 miliar dari rugi sebelumnya yang hanya 5,43 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dari informasi fundamental, kita akan coba lihat pergerakan secara teknikal untuk saham PTBA, terutama di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita lihat bersama-sama pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham PTBA mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, dibuka di level 2.390. Kemudian PTBA mengalami penguatan, tepat pada perdagangan pukul 10 pagi menembus ke level 2.400-an. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi pertama ditutup di level 2.420 masih dalam tren menguat. Kemudian di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana penguatan masih terus berlanjut terhadap saham PTBA berada di level 2.450. Sementara update-annya di penutupan perdagangan di sesi kedua, PTBA justru tertekan ditutup di level 2.370 mengalami pelemahan di 0,84%. Dari perdagangan harian, kita akan melihat bagaimana pergerakan saham PTBA mulai dari awal tahun sampai dengan pada perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat bersama-sama data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Di mana di 2 Januari, posisi dari saham PTBA berada di level 2.630, sementara di Februari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, menyentuh ke level 2.170. Sementara pada 2 Maret ini sedikit mengalami penguatan, menembus ke level 2.200-an. Sementara pada 1 April kembali melemah, berada di level 2050. Bahkan tekanan yang terjadi di bulan Mei ini semakin dalam, menembus di bawah level 2000, tepatnya di 1815. Sementara pada 10 Juni, ini data per pembukaan sesi kedua di 2.450, sementara untuk penutupan sesi kedua hari ini mengalami pelemahan di 0,84% dan ditutup di level 2.370. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posisi valuasi dari PTBA. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat sama-sama dari sisi PER dan PBV-nya. Kita akan coba bandingkan dengan PER dan PBV dari industri pertambangan. Dari posisi PER, PTBA ini berada di kisaran 7,7 kali. Kita akan coba lihat bagaimana dari PER dari industrinya, minus di 19,2 kali. Sementara untuk PBV dari PTBA,
berada di kisaran 1,41 kali, kemudian juga PBV dari industrinya berada di kisaran 1,8 kali. Itu dia rangkuman informasi dari emiten PTBA, mulai dari fundamental, kemudian juga teknikal, kemudian juga dari sisi valuasinya pada perdagangan hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Di segmen selanjutnya kita akan coba review, kemudian juga bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah untuk dan jangka panjang dengan analis kita di React Channel yang tergabung bersama kami nantinya melalui via Zoom. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.